Terima kasih masih bersama kami di Top Report. Pemirsa, dalam waktu 1 bulan ini, polisi menangkap 2 dokter yang melakukan pelecehan seksual terhadap para pasien dan juga keluarga pasien. Mayoritas tempat kejadian perkara adalah rumah sakit dan klinik tempat praktik tersangka. Dan pekan ini, Polres Garut, Jawa Barat mengungkap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dr. M. Syahril Firdaus alias MSF. Kronologinya, pada 22 Maret 2025, seorang perempuan berusia 24 tahun berinisial AED berkonsultasi ke klinik tempat praktek Dr. MSF ini. Lalu pada 23 Maret, MSF melakukan chat WA dengan AED untuk menjadwalkan tindakan medisnya. Dan 24 Maret malam, MSF datang ke rumah AED untuk melakukan suntik vaksin. Beralasan datang menggunakan ojek online, MSF maksud kami minta diantar pulang oleh AED, dan MSF lalu minta AED untuk masuk ke kamar kosnya agar pembayaran suntik vaksin tidak dilihat orang lain. MSF melakukan pelecehan seksual terhadap AED. Dan pemirsa, penangkapan MSF ini berawal dari video yang viral di media sosial yang merekam seorang pria berpakaian dokter melakukan pemeriksaan USG terhadap pasien perempuannya. Namun gerakan tangan dokter ini dapat Anda saksikan ternyata menyentuh area tubuh dari pasien yang bukan bagian dari prosedur medis tersebut. Dan pada 15 April 2025, Polda Jawa Barat menyatakan Polres Garut telah mengamankan M. Syahril Firdaus ini yang diduga sebagai dokter yang ada dalam video yang viral tersebut. Polisi kemudian memeriksa MSF pada Selasa malam, masih dalam statusnya sebagai saksi, dan kemudian data rekaman video menunjukkan peristiwa terjadi pada Juni tahun lalu atau 2024. Hasil pemeriksaan awal mengungkap dokter MSF ini telah melecehkan 2 pasien. Jejak asusila Dr. MSF ini ternyata dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang menyatakan menerima laporan dugaan pelecehan seksual pada tahun 2024 lalu. Saat itu pelaku dan juga korban sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dan untuk mempercepat pengungkapan kasus ini, Polres Garut akhirnya membuka posko pengaduan untuk memudahkan pendataan korban dan membentuk tim khusus. Polisi juga menggali terus motif dari pelecehan seksual ini. Dan kemudian pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendorong sanksi pencabutan izin praktek dan juga gelar dokter oleh alma mater untuk memberikan efek jera. Ya gini saja, kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah. Sementara itu pemirsa, jejak digital dari Dr. MSF ini menunjukkan ternyata sudah berkeluarga dengan istri dan 2 orang anak. MSF adalah alumni program spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Dan 1 bulan lalu pemirsa, publik juga digembarkan oleh kasus pemerkosaan oleh Dr. Priguna pada 17 Maret 2025 tepatnya. Dr. Priguna ini bertemu dengan FH, seorang perempuan 21 tahun yang menjaga ayahnya yang tengah dirawat di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 1.00 dini hari, Dr. Priguna yang tengah bertugas sebagai dokter jaga IGD tersebut meminta FH untuk melakukan transfusi darah tanpa didampingi oleh keluarga satupun. Dan kemudian Dr. Priguna ini membawa FH ke lantai 7 gedung MCHS Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung di ruang 711 tepatnya, dan FH diminta untuk melepas seluruh pakaiannya untuk kemudian diganti baju operasi. Kemudian Dr. Priguna ini lalu memberikan obat bius melalui cairan infus hingga FH pusing serta kehilangan kesadaran hingga pukul 4 dini hari. Dan kemudian setelah siuman, FH kembali
menjaga pasien, namun karena merasa perih saat membuang air kecil beberapa saat kemudian, FH dan ibunya meminta untuk visum. Dan hasilnya pemirsa ditemukan bekas sperma di sekitar lokasi kejadian, juga ditemukan bekas sperma. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2025, polisi akhirnya menangkap dan juga menetapkan Dr. Priguna ini sebagai tersangka. Polisi menduga jumlah korban dari predator Dr. Priguna ini lebih banyak setelah memeriksa 2 perempuan pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun Dr. Priguna ini membantah ada korban perkosaan yang lainnya. Polisi telah memeriksa sedikitnya 17 saksi pemirsa, dengan salah satu fokus penyidikan adalah cara dari Dr. Priguna ini mendapatkan obat anestesi yang penggunaannya sangat terbatas dan juga sangat diawasi dengan ketat. Nah, pemirsa, Priguna, Dr. Priguna Anugrah Pratama ini adalah dokter kelahiran dari Pontianak, Kalimantan Barat. Di tahun 1994 setelah menjadi sarjana kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Priguna menjadi dokter residen anestesi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung melalui program pendidikan dokter spesialis Universitas Padjadjaran. Sementara itu pemirsa, kasus dari Dr. Priguna ini mengungkap akan lemahnya pengawasan yang ada di lingkungan rumah sakit. Salah satunya bagaimana akses dokter residen tahun kedua ini mendapatkan obat bius tersebut, yang semestinya obat tersebut di rumah sakit tersebut diawasi dengan ketat dengan pencatatan nama pasien, waktu pengambilan dan juga jumlah yang diambil. Dan pemirsa, kritik ini juga datang dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menyoroti SOP dari dokter residen yang membawa pasien tanpa pengawasan dokter senior. Rumah sakit semestinya juga melarang pasien dan juga tenaga medis berdua-duaan di ruangan tertutup. Dugaan pelecehan seksual yang pernah terjadi pada Oktober 2017 lalu, khususnya di Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh, pemirsa, kita soroti flashback ke belakang. Pelakunya adalah petugas kebersihan dengan korban, yakni seorang pasien yang ternyata masih di bawah pengaruh obat bius pasca operasi. Dan sebelumnya, di tahun 2021, seorang dokter di RSUD Sultan Abdul Aziz, Aceh Timur, didakwa melakukan pencabulan terhadap pasien yang akan menjalani operasi pengangkatan tumor. Dan pemirsa, Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, Anda setuju larangan merekam video, foto, suara di fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit? Dan hasilnya 60 responden menjawab tidak. Di era sosial media ini banyak sekali kasus yang baru mendapatkan perhatian aparat setelah viral di media sosial, pemirsa. Persoalannya, fasilitas kesehatan dan juga rumah sakit biasanya menerapkan larangan untuk merekam. Jerat pidana yang digunakan untuk merekam di fasilitas kesehatan atau rumah sakit ini adalah pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 2024 yang mengatur menyerang kehormatan atau nama baik dengan sanksi penjara maksimal 2 tahun penjara atau denda maksimal 400 juta rupiah. Kemudian ada pasal 45 ayat 1 yang mengatur sanksinya, yakni penjara maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.